Toxic relationship ada di mana saja. Mungkin kita tidak menyadari jika kita berada dalam toxic relationship. Lalu, apa itu toxic relationship dan apa tanda jika kita berada dalam toxic relationship? Kita bahas sama-sama setelah opening berikut ini. Bertemu lagi dengan wajah datar. Di channel ini kita membahas hal-hal yang menarik seputar cowok, self-development, dan relationship. Jika kamu suka, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Pertama-tama, kita perlu tahu apa itu toxic relationship. Toxic relationship atau hubungan yang tidak sehat, dapat didefinisikan sebagai hubungan di mana keamanan kamu, atau keamanan kedua orang di dalamnya, terancam dengan cara apapun. Baik secara mental, emosional, atau bahkan fisik. Kamu juga mungkin merasa diabaikan, disalahpahami, tidak didukung, atau bahkan diserang dan dikucilkan. Intinya, jika dalam hubungan kamu merasa lebih buruk bukannya lebih baik, kamu mungkin berada dalam toxic relationship. Berikut 10 tanda yang memungkinkan kamu berada dalam toxic relationship yang harus diperhatikan. Yang pertama, mengontrol perilaku. Jika pasanganmu terus-menerus ingin tahu di mana kamu berada, apa yang kamu lakukan, dan dia chat beberapa kali sehari hanya untuk tujuan ini mungkin menunjukkan perlunya kontrol di pihaknya. Dia akan selalu berbicara sepanjang hari dan menyebutkan apa yang kamu lakukan dan di mana kamu berada, dan dia selalu menanyakan keberadaan kamu sepanjang waktu. Ingatlah bahwa sebelum menjadi pasangan, kamu adalah seorang individu, dan kamu memiliki hidup kamu sendiri. Ini berlaku juga sebaliknya. Kedua, kecemburuan yang konstan. Merasa cemburu sesekali ketika melihat pasangan memberikan lebih banyak perhatian kepada orang lain, atau mendapatkan lebih banyak perhatian dari orang lain bisa jadi wajar. Tapi, begitu berkembang menjadi pola, itu bisa mengarah pada perilaku toksik. Kecemburuan tidak hanya merupakan perilaku toksik, tapi juga dapat menyebabkan perilaku lain, seperti ketidakpercayaan, kecurigaan, dan juga ketidakjujuran. Jika pasanganmu terus-menerus cemburu, tanyakan padanya mengapa hal ini terjadi. Dan tanyakan juga pada dirimu, apakah kamu pernah melakukan perilaku yang mungkin mendorongnya bersikap seperti itu. Ketiga, harapan yang tidak realistis. Jika pasanganmu tidak pernah bahagia atau puas, tidak peduli berapa banyak waktu dan usaha yang kamu curahkan dalam hubungan, dan dia terus meminta lebih dan lebih. Itu mungkin pertanda dia memiliki ekspektasi yang tidak realistis tentang dirimu atau hubungan itu sendiri. Ini bisa berasal dari sesuatu yang mereka tiru dari orang tua atau teman mereka. Terlepas dari itu, masalah dengan pasangan yang memiliki ekspektasi yang tidak realistis akan menyita 99% dari waktumu. Kamu tidak akan pernah membuat mereka bahagia. Jadi, lebih baik mencari di tempat lain. Keempat, tidak ada dukungan. Hubungan yang sehat adalah hubungan di mana kamu berdua ingin melihat pasangan berhasil, dan saling membantu dan mendukung melakukannya. Yang toksik adalah ketika pasanganmu hanya berfokus pada kebutuhan dan minatnya saja dan tidak peduli dengan kebutuhan dan minatmu. Jika kamu tidak merasa terdorong, jika mereka tidak mendukung impian dan apa yang ingin kamu capai, dan mereka hanya peduli pada apa yang mereka inginkan, ini pertanda hubunganmu tidak sehat. Karena, pasangan harus saling mendukung dan membantu tumbuh, bukan saling menahan. Kelima, ketidakjujuran. Jika kamu atau pasanganmu berusaha terus-menerus untuk berbohong satu sama lain tentang di mana kamu berada, apa yang kamu lakukan, atau dengan siapa kamu, itu adalah tanda bahaya. Hubungan harus dibangun di atas kepercayaan, dan ketidakjujuran adalah cara jitu untuk menghancurkan sebuah hubungan.
Seperti yang dikatakan di awal, kecemburuan dapat menyebabkan ketidakjujuran, dan kamu mungkin tidak ingin mengatakan yang sebenarnya tentang dengan siapa kamu, karena kamu khawatir tentang bagaimana reaksi pasanganmu. Tapi jika ini adalah hal yang biasa, apakah itu pada kamu atau pasanganmu, kamu mungkin perlu memikirkan kembali hubungan kalian. Keenam, komunikasi negatif. Entah itu melakukan komunikasi negatif hanya ketika kamu berdua pasangan, atau dengan teman dan keluarga. Membuat komentar sinis, bermusuhan satu sama lain, atau sekedar tidak berkomunikasi dengan baik, adalah tanda bahaya. Sederhananya, jika kamu tidak dapat melakukan percakapan normal dengan rasa cinta, rasa hormat, dan perhatian. Tapi, sebagian besar percakapan kamu dipenuhi dengan kemarahan, penghinaan, atau kritik. Ini sebuah tanda bahwa kamu berada di hubungan yang toksik. Ketujuh, tidak menerima tanggung jawab dan menyalahkan orang lain. Berbuat salah adalah manusiawi. Namun, jika pasanganmu tidak pernah menerima tanggung jawab atas kesalahan, atau perilaku negatifnya dan bahkan lebih buruk lagi, terus-menerus menyalahkan orang lain atau hal lain untuk mereka, waspadalah. Ini mungkin terdengar tidak penting, tetapi ini adalah bendera merah yang akan melelahkan setelah beberapa saat. Jika dia menghindari tanggung jawab atas sesuatu yang dia lakukan, coba tebak, ini akan menjadi tanggung jawab kamu untuk memperbaiki atau merawatnya. Apakah kamu benar-benar menginginkan hubungan seperti ini? Kedelapan, tidak hormat. Sebenarnya kami tidak perlu mengatakan hal ini, karena kita semua sudah mengetahuinya. Tetapi, jika kamu atau pasanganmu terus-menerus tidak menghormati satu sama lain, baik saat kalian berdua atau di depan umum, ada sesuatu yang sangat salah dengan hubungan tersebut. Kamu harus mempertimbangkannya kembali dengan serius. Banyak orang mungkin menghubungkan ini karena perbedaan status sosial, tingkat pendidikan yang tidak seimbang, atau perbedaan tingkat ekonomi. Tapi, sebenarnya perbedaan-perbedaan itu bukan alasan untuk bersikap tidak menghormati dan merendahkan satu sama lain. Kesembilan, mengabaikan kebutuhanmu. Kamu mungkin merasa tidak banyak kebutuhan. Tetapi jika pasanganmu terus-menerus mengabaikan kebutuhan dan keinginanmu, atau lebih buruk lagi dengan mengabaikanmu, kamu harus berbicara serius dengannya. Jika dia tidak berubah, kamu mungkin perlu mempertimbangkannya kembali. Hubungan adalah memberi dan menerima. Terlepas dari tingkat kebutuhan yang masing-masing butuhkan, tapi mencapai keseimbangan harus selalu menjadi tujuan. Jika ini semua tentang dia, dan tidak ada tentang kamu, ini suatu tanda toxic relationship. Dan yang ke-10, membuntutimu. Maksud kami bukan membuntuti di dalam mobil kamu atau membuntutimu seperti detektif. Tetapi pada dasarnya segala jenis perilaku mengganggu dan tidak baik yang mungkin dilakukan pasanganmu. Seperti memeriksa chat kamu, menyaring panggilanmu, atau meminta kata sandimu. Disadari atau tidak, ini adalah semacam pengintaian ringan, terutama jika dilakukan tanpa alasan untuk meragukanmu. Terlepas dari alasan perilaku itu sepihak atau timbal balik, tapi ini tidak normal, jadi segera hentikan, sebelum berkembang menjadi toksik. Itulah 10 tanda kamu berada dalam hubungan yang toksik. Mungkin sebagian orang menganggap itu hal yang sepele. Tapi, jika dibiarkan dan tidak segera diatasi bisa menimbulkan masalah yang lebih besar yang mengakibatkan rusaknya sebuah hubungan. Bagaimana pendapatmu? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.